Baik, setelah UTS kita memasuki chapter 4 dan 5. Sebelumnya sudah saya bagikan. Sudah saya bagikan di sini di Classroom PDF untuk chapter 4 yang judulnya adalah Combinational Logic. Jadi silakan kok saya lupa ya. Shortcutnya apa ini? Alt Command D. Oke. Ya. Jadi silakan dibaca di sini. Ada 10 outline yang akan menjadi bahasan kita selama 2 pekan ke depan. Di pekan ini kita akan membahas paling tidak sampai decimal adder dari combinational circuits. Jadi ada 5 topik untuk pekan ini. Dan sebagiannya akan disampaikan secara asinkron seperti video ini adalah sinkron. Dan kemudian nanti kita akan ada pembahasan, diskusi agar kalian bisa bertanya itu di sesi sinkron. Baik, kita langsung masuk ke combinational circuit sebagai permulaan. Yang pertama, combinational circuit. Sebelum kita masuk ke sana, secara umum sirkuit-sirkuit logika pada sistem digital itu terbagi menjadi 2, yaitu combinational dan sequential. Pada topik ini kita fokus pada combinational, tetapi nanti akan berlanjut ke arah sequential. Yang pertama, combinational circuit itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, nilai luarannya pada waktu kapanpun itu ditentukan oleh kombinasi dari input yang sekarang. Jadi nanti masuk di dunia combinational dan sequential, kita sangat memperhatikan domain waktu, di mana ada input yang sifatnya sekarang dan input yang sifatnya yang lampau. Jadi ada sekarang dan lampau. Karena logika digital itu kan selalu terperbarui ya. Jadi ada yang baru, berulang gitu kan, looping ya. Sebagaimana sistem di mikroprosesor kalian. Kalau misalkan contohnya video itu kan terdiri dari banyak frame. Maka ada istilah frame per second ya. Jadi kalian menonton film, download film, dan filmnya itu menunjukkan 30 frame per detik. Itu artinya ada 30 kali cuplikan tayangan dalam 1 detik. Dan itu setiap cuplikan dibantu oleh prosesor yang ada di komputer kalian atau di HP kalian. Prosesornya itu membantu untuk menyalakan setiap titik-titik di display tempat kalian menonton. Jadi misalkan displaynya ukurannya 1920 pixel kali 1080 pixel, maka prosesor itu akan membuat dia menyala ya 30 kali per detik. Maka jadilah 30 frame per second. Dan setiap frame tentu saja warnanya berbeda, posisinya berbeda. Misalkan sehingga kita bisa melihat motion graphic atau sesuatu yang bergerak. Maka film itu adalah ya kumpulan dari gambar yang kemudian kita bisa melihat seakan-akan dia adalah wujud yang nyata. Kalau misalkan ada orang yang berbicara, sejatinya itu bukan orang, tetapi adalah video dari atau rekaman dari orang. Oke, jadi kalau kita masuk combinational di sini, combinational itu sangat simpel. Jadi outputnya hanya ditentukan oleh present combination input, hanya yang input yang ada saat ini. Kemudian seperti biasa, operasi di dalamnya itu dipengaruhi oleh aturan-aturan pada Boolean yang lalu. Jadi ada teorema-teorema, itu semua berlaku di dalam sirkuit combinational ini. Kemudian di sisi lain, sirkuit sequential ini agak berbeda. Ciri-ciri yang pertama, dia itu nanti akan menggunakan sebuah elemen penyimpanan. Elemen penyimpanan ini itu nanti sebagai cikal bakal bahwa mikroprosesor nanti itu juga butuh bagian yang untuk menyimpan informasi, meskipun dia hanya sedikit. Tapi nanti kalau kita kembangkan secara lebih besar, maka dia akan menjadi flash disk misalkan, menjadi hard disk. Cara menyimpannya agak berbeda. Kalau piringan tuh hard disk drive, dia meletakkan informasi itu
dengan dia berputar. Nah, pada putaran itu ada magnetik begitu yang akan menentukan apakah suatu file akan disimpan di lokasi itu atau tidak. Tetapi kalau flash disk atau flash drive, maka dia adalah rangkaian logika yang berfungsi sebagai penyimpanan. Ketika energi listriknya tidak ada, maka filenya atau uh, ya file atau folder kita masih ada di sana tanpa perlu membutuhkan energi. Nanti ketika dia terhubung ke jaringan komputer, maka dia akan aktif kembali dan bisa kita panggil. Begitu ya. Itu sequential circuit. Kemudian ini agak berbeda dari combinational. Output dari sequential itu adalah fungsi dari input ditambah dengan elemen penyimpanan. Jadi tidak hanya input tetapi juga ada elemen penyimpanan. Jadi not only present values, tidak hanya input yang saat ini tetapi juga dipengaruhi oleh input yang di masa lalu. Jadi ini sequential ini dipengaruhi oleh beberapa waktu ya, dipengaruhi oleh beberapa waktu. Maka di sini nanti analisis waktu itu menjadi penting. Kemudian perilaku dari sirkuitnya itu harus dipahami berdasarkan sekuensi waktunya. Kapan? Nah, makanya dia disebut sebagai sequential circuit karena dia ada time sequence-nya, urutan waktu dari input dan kondisi internal states. Kemudian kita kesampingkan dulu sequential, kita ke combinational. Combinational circuit terdiri dari paling simple adalah variable input. Bisa jadi 2 input, 3 input, itu kalau kita masih belajar ya. Tetapi kalau nanti sudah di kebutuhan industrinya, ya tentu saja ini bisa sangat banyak input variabelnya. Dan input variabel ini nanti akan jadi luar biasa panjang kalau diarahkan ke tabel kebenaran, truth table, ya, dan maupun ini penyederhanaan menggunakan pemetaan itu. Kemudian gerbang logika. Jadi combinational circuit ini terdiri dari beberapa atau lebih dari satu gerbang logika. Maka dia menjadi sesuatu yang baru, yaitu combinational. Kemudian dia menerima sinyal dari input dan menghasilkan sinyal melalui output. Dan tentu saja dia nanti akan menghasilkan output variables. Di manakah kita ingin mengambil hasil dari combinational circuit ini? Barangkali kalian menemukan sebuah persamaan aljabar, misalkan Y sama dengan X ditambah Y, atau X or Y gitu ya. Y sama dengan X or Y. Itu kan Y di sana sebagai output, lalu X dan Y sebagai input variable, lalu logic gates yang kita gunakan baru OR. Kalau kita ngomong combinational, maka ini akan menjadi sangat rumit. Ada tambahan OR, ada AND, mungkin ada NOT di sana, kemudian ada NAND, ada NOR, ya, ada XOR dan seterusnya. Jadi semakin banyak gerbang-gerbang logika yang bermacam-macam di sana, maka nanti akan menghasilkan ini tadi, sirkuit kombinasional. Nah, pada output variable bisa jadi disebutnya hanya Y, tetapi bisa juga dong saya menyebut kalau tadi Y sama dengan X or Y, maka saya bisa memperkenalkan Z sama dengan Y saja. Nah, itu juga boleh. Jadi itu masalah kapan kita mengambil hasilnya. Nanti kita mungkin akan bisa tunjukkan gambar-gambar yang mewakilinya ya. Untuk kali ini kita belum. Nah, ini ilustrasinya. Kalau misalkan di sini ada sebuah black box, kotak yang kita tidak mengerti isinya apa, tapi intinya dia adalah terdiri dari berbagai macam kombinasi gerbang logika di dalamnya. Lalu jadi satu rangkaian utuh, dan lalu diperkenalkan N inputs, maka dia menjadi ciri dari combinational circuit, dan terdiri dari M outputs, dia menghasilkan hasil luaran dari combinational circuit. Ya, untuk N input variable terdapat 2N kemungkinan binary input combination. Jadi kalau misalkan ada 2 input, berarti ada 4 kemungkinan input binarnya. Untuk setiap kemungkinan kombinasi inputnya, terdapat 1 kemungkinan input output value-nya untuk setiap masing-masingnya. Nah, dari combinational circuit ini biasanya nanti kita akan dihadapkan dengan 2 kebutuhan.
Kebutuhan pertama itu adalah analisis. Kebutuhan kedua itu adalah desain. Kebutuhan analisis itu kita diberikan sirkuit seperti ini. Sirkuitnya kemudian kita diminta untuk mencari penyederhanaan desainnya. Jadi kita fokus terhadap fungsinya. Makanya K-map itu menjadi penting ketika dipelajari yang sebelumnya. Kemudian fungsinya itu bisa diekspresikan ke dalam persamaan boolean dan juga tabel kebenaran. Ya, jadi ini ada 3 input dan diminta sebagai 2 output. Ini yang tadi saya bilang bahwa suatu rangkaian kombinasional ini bisa memiliki 2 output. Di sini disebut sebagai F1 dan di sini disebut F2. Pada F1 di sini ada tambahan gerbang logika. Kemudian kalau di F2 ini cukup diambil dari rangkaian yang di sini. Nah, yang kedua itu kebutuhannya adalah untuk desain. Misalkan kita diberikan sebuah black box yang kita belum tahu sirkuit apa yang akan kita isi ke dalamnya. Nah, pada desain ini itu diminta untuk memberikan 3 input dan 2 output. Nah, pada tanda tanya ini bisa jadi nanti diisi oleh persamaan aljabar seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian ditunjukkan dengan tanda tanya sirkuit seperti ini, biasanya maka gambarlah tabel kebenarannya dulu, lalu ingat-ingat kemarin kita bisa mengambil minterm dan maxtermnya, lalu membuat fungsi penyederhanaan SOP dan POS-nya. Atau salah satunya ya, bukan keduanya maksudnya. Standard of product ataupun product of sum-nya. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke penggambaran sirkuitnya. Jadilah dia combinational circuit. Oke, jadi ini adalah slide akhir. Kita akan berikutnya akan masuk ke prosedur analisis.